Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi. Tentunya tidak bosan-bosannya saya membuat konten ini untuk Anda, dan kali ini insya Allah saya akan khususkan untuk membedah sebuah ilmu lagi ya, sebuah ilmu yang tidak sembarang ilmu ya. Ilmu yang saya maksudkan adalah ilmu cemeti amar rasuli ya. Ilmu ini tergolong ilmu yang kesepuan yang luar biasa ya, yang sudah tidak diragukan lagi khasiatnya. Dan ilmu ini salah satu ilmu yang sering saya ijazahkan ke teman-teman ya, ke sedulur semua ya, ke alumni Satria Langit Cirebon ya. Dan sebenarnya kalau belajar ilmu itu bukan masalah mana yang paling hebat ya, mana gurunya yang paling hebat, mana ilmunya yang paling hebat, bukan ya, tetapi mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau Anda belajar ke seorang guru, jika Allahnya belum ridho, maka tidak akan berhasil ya. Jika Anda mengamalkan sebuah ilmu yang kata orang itu ilmu ini hebat, luar biasa, pokoknya top gitu, tetapi jika Allahnya tidak ridho, tetap saja tidak akan berfungsi dan tidak akan berhasil. Demikian sedulur. Jadi belajar ilmu itu belajarlah dengan hati, dengan keyakinan, dengan ketulusan, dengan kepasrahan. Semua keberhasilan itu mutlak atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ilmu yang paling hebat, nggak ada ya. Ilmu antara satu dengan yang lain itu bukan mana yang paling hebat, bukan, tapi semua punya fungsi dan khasiat masing-masing. Dan emang harus kita pelajari semua. Jika kita pengen masalah kerezekian, berarti belajar ilmu kerezekian. Jika kita ingin belajar tentang mata batinnya, kita harus belajar ilmu mata batin. Jika ingin kita mempelajari ilmu tentang pengobatan, ya kita harus juga pelajari ilmu pengobatan. Walaupun memang ada sebuah ilmu yang satu ilmu mewakili semua, seperti ilmu keramat kasepuan Bledek Megalamat yang saya sering ijazahkan juga itu, atau ilmu yang lainnya lah ya, banyak ilmu master dan yang lainnya itu. Namun di samping itu juga emang kita butuh ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita tidak butuh ilmu itu hanya satu ya, maka guru juga memang nggak boleh fanatik guru, nggak boleh guru itu nggak boleh satu. Kita harus cari guru yang banyak lah. Untuk apa? Untuk menyambung sanad dan silaturahim. Dan sebenarnya guru itu sebenarnya kalau secara silsilah sih nyambung ya. Jadi maka untuk itu silakan Anda belajar kemanapun ya, nggak harus ke saya, kemanapun semua silakan sesuai dengan kehendak hati Anda. Demikian sedulur. Kadang juga ada yang bertanya, katanya ilmu ini ada kodamnya tidak? Kalau ada kodamnya saya nggak mau. Kalau Anda pengen belajar ilmu yang nggak ada kodamnya, maka belajarlah ilmu matematik, ilmu IPA atau ilmu umum ya. Kalau ilmu gaib, ilmu batin, ilmu hikmah ya ada, semua ilmu dijaga oleh kodam. Dan kodam ini bukan berarti jin yang nanti menyesatkan kita, bukan, tapi kodam ini kodam khusus atau ciptaan Allah, makhluk juga ya, yang dikhususkan untuk menjaga ilmu ya. Bahkan Al-Quran juga itu ada yang menjaganya atau khodamnya. Khodam itu dalam bahasa Arab hanya penjaga ya, hanya pembantu. Maka bukan asumsinya bukan khodam terus jin jahat yang nanti akan merusak kita, menjerumuskan, bukan, tapi hanya sebagai pembantu atau penjaga dari sebuah ilmu hikmah. Seperti halnya Al-Quran itu dijaga oleh malaikat khusus ya. Jadi bukan malaikat yang Anda ketahui 10 malaikat, bukan, tapi malaikat khusus
yang dikhususkan untuk menjaga setiap huruf dalam Al-Quran yang dinamakan khodam gitu. Nanti saya akan bahaslah tentang masalah khodam ya. Insya Allah nanti saya akan balas tentang masalah khodam biar Anda paham ya. Baiklah, ilmu cemeti amar rasul ini memiliki khodam 60.000 ya. Jadi nanti 60.000 khodam ini akan melindungi sepemilik dari ilmu cemeti amar rasul ini. Dan insya Allah secara fungsi dari ilmu ini ya, yaitu antara lain untuk mengurung jin atau memindah jin ke dalam bingkai gaib agar mengakui segala perbuatannya ya. Terus kekuatan pukulan 10 juta kilogram. Juga untuk kekuatan 12.000 pedang cahaya langit. Kekuatan ini akan menjaga pemilik luar dalam. Ditakuti berbagai jenis jin dari berbagai penjuru. Mengikat lidah seseorang. Masuk kepada pembesar-pembesar negara atau raja supaya dilaksanakan hajatnya. Kalau dalam sekarang itu presiden dan pejabat-pejabat negara. Dikabulkan semua hajat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mengalahkan orang-orang yang gagah berani yang zalim. Membakar jin setan yang membangkang. Terus juga untuk mahabbah atau pengasihan umum atau khusus. Memanggil ruh seseorang yang masih hidup. Mentelepati gendam sukma. Jadi orang yang masih hidup kita panggil ruhnya supaya nurut kepada kita ya. Contoh mau supaya bayar utang, supaya yang kabur itu supaya balik, itu seperti itu gendam sukma itu ya. Atau memanggil ruh itu yang masih hidup, bukan berarti nanti dipanggil ruhnya terus orangnya meninggal, bukan. Hanya ruh itu bebas ya, ruh itu bisa kita kontak seperti itu secara gaib. Terus juga wibawa yang besar ya, wibawa agung yang besar. Jadi orang yang punya ilmu ini akan berwibawa yang sangat besar. Ditakuti makhluk gaib yang jahat, menghancurkan perbuatan santet, sihir, teluh, tenung, sirep. Insya Allah anti api, semua jenis senjata dan senjata pusaka ya. Jadi jika ilmu ini sudah sempurna, maka kita menyentuh api itu tidak akan panas. Dengan senjata tajam tidak akan bisa melukai kepada kita walaupun sejenis pusaka ya. Kemudian mengembalikan perbuatan zalim seseorang, tameng gaib, kasyaf atau terbukanya mata batin, dapat melihat makhluk gaib. Hati menjadi peka, tajam firasat, pengobatan segala macam penyakit lahir batin, mengobati kesurupan, menarik energi positif alam ya. Semua energi positif yang alam itu bisa kita tarik. Menarik dan menghancurkan kekuatan musuh secara otomatis. Jadi kalau ada musuh ya kita tarik kekuatannya, otomatis musuh itu akan lemah, tidak mempunyai kekuatan. Melindungi tempat, rumah, usaha ya dari rampok, pencurian dan kebakaran dan lain-lain. Ditakuti berbagai jenis jin dan dari berbagai penjuru. Menghancurkan, memusnahkan santet ya. Memusnahkan jin di tempat apapun termasuk di tanah, pohon, manusia. Memusnahkan kekuatan musuh secara menyeluruh ya. Sangat berwibawa, ditakuti, segani, dihormati orang di sekeliling Anda. Orang yang melihat Anda akan merasa takjub. Menghalau hujan ya. Jadi kita kalau ada dalam perjalanan hujan bisa dihalau, bukan dihentikan tapi dihalau. Pindah ke sana lah gitu. Saya sudah sering melakukan seperti itu dan alhamdulillah jika lagi dikabul oleh Allah ya dikabul, kalau nggak dikabul ya nggak juga, seperti itu. Tapi itu sebuah ikhtiar, tapi kebanyakan insya Allah kalau kita yakin tuh dikabul. Pukulan mematikan jarak jauh maupun dekat ya. Jarak jauh itu maksudnya lewat foto ya, atau lewat kita bayangkan saja orangnya itu. Juga untuk kanuragam luar dalam ya. Anda akan ditakuti di alam manusia juga di alam jin. Orang kesurupan jika melihat yang punya ilmu ini akan sembuh tanpa kita obati. Kita baru lihat aja akan sembuh. Itu luar biasanya ilmu ini ya. Dengan catatan kita sudah sempurna mengamalkan ilmunya, bukan setengah-setengah ya. Aura kita sudah bisa dirasakan oleh bangsa jin maupun oleh bangsa manusia dari jarak 9 km. Tuh, luar biasa kan? Mengembalikan santet langsung ke pengirimnya. Menundukkan khodam di jagat raya. Pelet penggetar jiwa atau pengasihan penggetar jiwa ya, untuk memikat lawan jenis ya. Bisa juga untuk membantu orang gitu ya.
mengembalikan santet ke pengirimnya dan menambahkan kekuatannya santetnya menjadi 151 kali lipat agar ketika berbalik ke pengirim kekuatannya menjadi 151 kali lipat kuat dan dahsyat. Nah, ilmu ini apabila dipukulkan ke musuh, maka kekuatan pukulan cemeti Amar Rasul ini kekuatannya 10 juta kilogram ya. Luar biasa kan jika dipukulkan ke musuh ya. Maka hati-hati jangan sembarang menggunakannya jika masalah pukulan ini, karena nanti urusannya dengan hukum ya. Dan masih banyak lagi fungsi yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya, tinggal sesuai hajat yang Anda butuhkan. Demikian sedulur. Adapun untuk mengaktifkan ilmu ini nanti biasa Anda silakan kontak saya ya. Nanti saya akan kasih syarat-syaratnya dan semua metodenya akan tata caranya akan saya kasih tahu lah ya. Dan karena ilmu ini bukan ilmu yang saya ijazahkan secara gratis, tapi harus jasa langsung ke saya ya, khusus ilmu khusus. Untuk kunci ilmunya sangat praktis lah, nggak panjang. Insya Allah kalau di saya itu ilmunya praktis, kunci ilmunya praktis, pendek. Kalau yang panjang-panjang sengaja nggak saya keluarkan. Kenapa? Karena saya juga kalau panjang itu capek ya, untuk ritualnya. Maka saya cari yang pendek-pendek saja ya kunci ilmunya. Demikian sedulur. Dan silakan Anda bisa mengambil program pribadi, maksudnya hanya untuk diri sendiri, bisa juga untuk program guru untuk yang bisa menurunkan ke orang lain. Demikian sedulur semua yang ada di seluruh Indonesia ya. Bisa juga yang di luar negeri nanti bisa pesan juga, bisa kirim ke sana. Insya Allah ya semua sampai ya. Yang jika belum sampai kita kirim ulang juga jika ada kesalahan dalam teknis ya. Demikian sedulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.